Halo, ketemu lagi dengan saya Unggul Gading. Sekarang saya akan membahas cara cepat animasi berjalan pada Blender. Di sini saya sudah menyiapkan objek dari Spider-Man Venom yang akan saya animasikan membuat animasi berjalan. Oke, langsung saja ini ke arah solid. Kemudian saya masuk ke imager, kemudian human rig. Human rig ini ada apabila kita mengaktifkan add-on Rigify. Rigify yang ada di rigging, kemudian centang Rigify. Apabila tidak kita centang, maka di sini tidak akan tampil. Dengan Shift A kemudian pilih di sini riggingnya tidak ada. Kembali lagi ke user preference, centang. Oke. Shift A kemudian pilih Rigify human. Nah, di sini agar terlihat transparan saya gunakan X-ray, kemudian saya scale sesuai dengan ukuran objek, beres. Kemudian saya pilih mirror, jadi agar pengaturan dari rig-nya ini yang sebelah kiri, sebelah kanan kita setting, sebelah kiri mengikuti, maka kita pilih mirror X mirror. Nah, kemudian anchor point-nya saya pilih 3 dimensi, Shift S kemudian select set. Nah, jadi objek itu akan berada di seleksi. Kemudian kita seleksi, kemudian klik R Y, iya. Jadi sesuai. Jadi sebelahnya lagi itu akan mengikuti dari objek sebelahnya. Saya terus saja rig-nya, Shift S, kemudian tarik. Ya, begitupun yang lainnya. Seperti di lengan, Shift S, kemudian select, kemudian R. Iya, beres. Nah, begitupun seterusnya. Saya atur. Beres. Kemudian dikit lagi bagian lengan dan juga bagian beberapa jari kita harus menyesuaikan. Kita setting saja sama seperti tadi, seleksi untuk meletakkan anchor point, kemudian pilih L, scale, nah kemudian rotasi. Di sini tinggal di rotasi. Oke. Nah, begitupun pada jari-jari yang lainnya. Iya. Di sini kemudian L untuk seleksi rig-nya, jarinya, kemudian rotasi. Jari berikutnya klik Shift S untuk meletakkan anchor point, kemudian pilih L, kemudian di rotasi. Iya, begitupun seterusnya. Oke, tinggal bagian dari yang terakhir adalah clinking. Sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu pertama X-ray saya aktifkan untuk melihat, Shift S, kemudian L untuk menseleksi jari dari kelingking, rig-nya, kemudian rotasi, klik R, kemudian oke, dengan sesuai. Nah, kalau sudah begini,
Berarti tahap penyesuaian sudah beres. Kembali ke edit mode. Sebelumnya saya save dulu dengan nama tutorial, rig tutorial. Kemudian saya pilih edit mode, kemudian Ctrl A, scale untuk men-select secara default size-nya. Nah, beres. Kemudian oke dah. Kita kembali. Nah, seperti ini di bagian panel rig kita pilih generate. Nah, hasilnya akan sesuai ukurannya seperti objek rig sebelumnya. Yang ini tinggal saya hapus dengan menekan X. Kemudian delete. Nah, sisanya adalah ini. Ini, nah sebelumnya ada beberapa perbedaan dari versi sebelumnya dan versi yang sekarang saya gunakan. Itu ada beberapa kekurangan ya di ini. Ini regv yang ini saya copy dari versi sebelumnya karena ada beberapa komponen yang tidak ada pada versi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil file dari versi sebelumnya. Sekarang saya buka Explorer. Di sini saya menyiapkan Blender versi yang portable ya, versi 65A. Iya, seperti ini. Saya buka, kemudian pilih 265, script, kemudian pilih add-on. Oke, kemudian regv ini kita copy, kemudian pindah ke directory master software-nya. Blender Foundation, kemudian Blender 269. Kemudian, nah di sini kan ada 269. Sementara yang saya ambil adalah versi versi 265 ya. 265 saya bandingkan. Langsung saja. Oke, 265. Masuk ke script, kemudian add-on. Kemudian pilih, nah tinggal kita paste di sini. Paste. Jadi nanti akan di-replace regv yang versi sekarang. Kembali lagi. Ini adalah versi 265. Oke, kita blok objek, kemudian pilih rig, kemudian Ctrl P, kemudian with automatic weight. Nah, jadi dia akan menggabungkan dari rig dengan mesh, dengan objek. Kita masuk ke push mode, kemudian kita ALTH untuk menampilkan, iya seperti ini, ya, yang tadi kita hide. Nah, sehingga rig dengan objek akan join seperti ini. Nah, apabila mesh tersebut kurang begitu pas gitu, kita bisa menggunakan normalis vertex group. Nah, sehingga gerakannya sedikit mungkin lebih sempurna ya ketimbang sebelumnya. Ya, di sini tahapan dari penyatuan dari rig dengan objek sudah kita selesaikan. Tahap berikutnya yaitu kita akan membuat gerakan berjalan. Nah, di sini kan udah tersedia beberapa rig ya. Iya. Sebelumnya saya akan menghilangkan rig betisnya dulu. Dengan menekan leg L sama leg. Iya, yang ini. Nah, ini. Itu sih sebenarnya tidak terlalu banyak berfungsi ya. Kalau di bagian ini yang kita banyak butuhkan adalah ini bagian kaki. Jadi kita strongnya kita naikkan saja. Kalau tidak, nah seperti ini kita naikkan. Jadi dia akan berpengaruh sama seperti ini juga, kosong. Kita naikkan. Nah, ini kita gerakan, maka akan mengikuti. Begitupun di bagian pinggang.
Pinggang seperti ini nggak apa-apa sih, nggak dinaikin juga nggak apa-apa karena sudah menyatu ya. Kita R, iya, gerakan pinggang seperti ini. Naikkan sedikit saja. G, iya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita mengatur gerakan animasi saja. Pertama, di kaki kiri kita naikkan ke depan, majukan ke depan. Kemudian kaki belakang kita mundurkan. Oke. Kemudian dia naik RX. Iya, naikkan lagi. Nah, di bagian dari jari, ujung kaki R, kemudian X. Oke. Beres. Nah, kemudian bagian tangan. Taruh. Iya. Tangan sama seperti itu, jadi kita rotasi aja. R, Y. Nah, ini. Kemudian R lagi. X. Mundurkan ke belakang. Di bagian dari ini sama R, X. Ya, begitupun seterusnya. Sebelah juga R, Y, kemudian RX ke depan. Jadi arahnya berlawanan ya dari sebelumnya. Nah, seperti ini. Iya, R, X. Ini R, X. Nah, bagian bahu R, Z, R lagi, Y, iya. Sehingga agak sedikit realistis berjalannya. Leher, oh, ternyata tidak bisa dirotasi, jadi kita ke kepala saja. R, Y. Oke. Sehingga bentuknya tampak seperti berjalan. Ya, sebelumnya saya tampilkan secondnya dulu. Waktu dari setengah detik. 24 pertengahan. Oh, sebelumnya saya Ctrl Z di bagian 0. Saya blok semua tadi tuh. Kemudian I, kemudian lock and road. Nah, di bagian setengah detik kita copy, paste mirror. Nah, sehingga bentuknya akan berlawanan. Nah, di bagian pertengahan, jadi ini sudah terlihat agak berjalan, cuman terlihat ngesot, jadi tidak nyata gerakannya. Di tengah-tengah setengah detik, kita atur 12. Nah, oke. Yang ini bagian kaki kita naikkan, mundur, kemudian rotasi. Tangan juga begitu, turunkan R, iya, juga R, kemudian X.
bagian bahu kita nundukkan sedikit. Iya, jadi gerakannya seperti ini. Ini adalah tahap pertama. Apabila tahap pertama sudah selesai, maka tahap-tahap selanjutnya gampang kita kerjakan. Caranya mudah. Tinggal kita ambil dari tengah, keyframe tengah, kemudian blok semua A, kemudian kita copy, ambil di tengah kedua 1,5 detik, kemudian ini sesuai paste mirror. Nah, sehingga gerakannya akan berlawanan dari yang kita copy tadi. Tinggal kita copy, paste biasa. Iya, kemudian copy lagi, paste biasa, copy, kemudian paste biasa, copy, paste biasa. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Jadi, sehingga gerakannya terlihat sangat nyata. Iya, ini tahapannya sudah beres. Jadi kalau apabila ternyata terjadi salah atau kekurangan, itu bisa kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini saya contohkan di bagian bahu. Ntar kita jalankan dulu. Nah, ini kan. Gerakannya berjalan. Cuman kurang terlalu tinggi ya. Nah, oke, sekarang saya coba men-set di bagian bahu, di bagian pinggang. Nah, ini seperti ini, saya naikkan. Cuman satu kita select, jadi kita copy saja, paste bagian tengah. Nah, paste sama seperti itu. Paste karena dia tidak mirror ya, berada di tengah. Jadi paste biasa saja. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, ternyata beres. Ya, sekian dari tutorial cara cepat animasi berjalan. Saya Unggul Gading, dan sampai jumpa pertemuan berikutnya.